Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohib. Di sini saya akan membahas atau menjawab pertanyaan guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Teknologi Informasi Perbankan Syariah. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai e-commerce dan marketplace. Langsung saja kita memasuki pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama adalah apa yang membuat e-commerce dan marketplace menjadi populer di Indonesia? Yaitu pasti kebutuhan. Kebutuhan ini semakin meningkat dan karakter orang di Indonesia ini kan selalu ingin belanja yang mudah dan praktis. Apalagi di zaman sekarang, aplikasi marketplace dan e-commerce ini mudah untuk diakses oleh banyak orang. Dan aplikasi marketplace dan e-commerce ini banyak memberikan inovasi dan penawaran-penawaran yang menarik, sehingga itu menjadi salah satu daya tarik para penggunanya. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua, yaitu pertanyaan yang kedua adalah bagaimana pengaruh e-commerce dan marketplace terhadap perkembangan bisnis tradisional di Indonesia. Langsung saja saya jawab. Di era globalisasi seperti sekarang ini yang semuanya itu dituntut serba cepat. Seiring dengan laju perkembangan teknologi yang semakin tidak terbendung lagi, masyarakat ini dihadapkan dengan pilihan. Yang pertama yaitu ingin mengikuti perkembangan zaman atau tidak. Bagi yang peduli dengan perkembangan zaman, tentu tidak akan tergeser dari ilmu pengetahuan tentang teknologi. Bagi masyarakat yang tidak ingin mengikuti perkembangan zaman, sudah tentu akan ketinggalan zaman dan perkembangan teknologi tadi. Munculnya e-commerce dan marketplace ini telah menjadi salah satu gangguan besar dalam industri retail dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kenyamanan belanja online dan rangkaian produk yang terus meningkat, model retail tradisional telah ditantang seperti sebelumnya. Nah, para pedagang tradisional yang lambat beradaptasi dengan landscape yang berubah, banyak para pedagang tradisional yang telah berjuang bahkan sampai gulung tikar. Pertanyaan yang ketiga adalah apa tantangan dan peluang yang dihadapi oleh pelaku e-commerce dan marketplace di Indonesia? Baik, di era digitalisasi seperti sekarang ini, e-commerce dan marketplace atau perdagangan elektronik telah menjadi salah satu bentuk bisnis digital yang semakin diminati oleh masyarakat. Dalam e-commerce atau marketplace, proses transaksi ini bisa dilakukan melalui internet atau platform online. Berbagai produk dan layanan dapat diperjualbelikan secara online mulai dari barang konsumsi hingga jasa yang memanfaatkan teknologi digital. Terus, e-commerce dan marketplace ini memiliki peluang bagi para pelaku bisnis digital. Yang pertama, dengan menggunakan platform e-commerce dan atau marketplace, bisnis dapat menjangkau konsumen yang lebih luas tanpa terkendala geografis atau wilayah. Yang kedua, e-commerce dan marketplace ini dapat meningkatkan efisiensi bisnis dengan mengurangi biaya operasional yang harus dikeluarkan untuk menyewa tempat usaha dan mempekerja karyawan. Yang ketiga, e-commerce juga memungkinkan para pelaku bisnis untuk mengumpulkan data konsumen yang digunakan untuk membuat keputusan strategi bisnis. Yang tadi saya jawab itu adalah peluang bagi pelaku usaha marketplace dan e-commerce. Baik, saya akan menjawab dari tantangan yang didapati oleh pelaku bisnis dari e-commerce maupun marketplace. Yang pertama yaitu tantangan bagi e-commerce dan marketplace yaitu layanan sistem pembayaran. Tantangan yang pertama ini banyak dibicarakan oleh pegiat e-commerce mengenai masalah pembayaran.
Di satu sisi, saat ini memang semakin banyak dijumpai layanan pembayaran online. Namun, di sisi lain, para pelaku e-commerce masih banyak mengadopsi layanan pembayaran manual. Caranya melalui transfer rekening maupun kartu kredit. Seharusnya persoalan ini menjadi isu yang patut diperhatikan oleh para pelaku e-commerce untuk memajukan iklim industri perdagangan online di Indonesia di masa yang akan mendatang. Yang kedua yaitu tantangan bagi e-commerce dan marketplace adalah perilaku konsumen. Karakter konsumen menjadi tantangan bagi e-commerce dan marketplace berikut. Misalnya nih, sebagian besar konsumen itu kan menginginkan transaksi yang lebih personal. Caranya dengan menghubungi penjual secara langsung melalui aplikasi chatting seperti WhatsApp dan Line. Masih ada kelompok konsumen yang menilai transaksi lebih personal itu lebih terpercaya dibandingkan lewat website yang kaku. Nah, selain itu, tantangan lainnya adalah kecenderungan konsumen untuk memilih e-commerce atau marketplace yang menawarkan banyak promosi dan harga murah. Saat berlaku promosi ini selesai, konsumen pun masih akan mencari e-commerce atau marketplace lain yang menawarkan hal serupa tadi. Selanjutnya adalah karakter konsumen yang tidak mengerti fitur-fitur yang ada di marketplace dan maupun e-commerce. Di dalam marketplace ataupun e-commerce itu pasti ada yang namanya fitur-fitur yang menarik para konsumen. Salah satunya adalah fitur COD. Dapat kita ketahui fitur COD ini, definisi dari COD dalam belanja online ini adalah ketika kita memesan barang sampai baru kita melakukan pembayaran. Hal ini disalahgunakan oleh beberapa oknum masyarakat ya. Ketika mereka melakukan belanja online dengan fitur COD, mereka ingin barang tersebut sesuai dengan gambar yang ada di platform tadi. Nah, mereka sudah melakukan pemesanan ketika barang datang, mereka ingin mengecek terlebih dahulu. Ketika barang tidak sesuai, mereka tidak mau membayarnya. Hal tersebut adalah salah satu yang menjadi tantangan nih bagi pelaku e-commerce. Bahkan ketika para oknum tadi melakukan belanja dengan fitur COD, malah lebih cenderung menyalahkan pihak kurir, sedangkan pihak kurir tidak tahu menahu tentang barang tersebut. Nah, kita sebagai konsumen juga harus bijak di dalam ketika kita menggunakan atau belanja menggunakan fitur COD. Dalam fitur COD tersebut kita bisa mengklaim ketika barang tidak sesuai, kita bisa mengirimkan barang itu kepada penjualnya lagi gitu. Nah, kita juga sebagai konsumennya harus cermat. Perilaku konsumen seperti tadi itu bikin jengkel ya. Lanjut soal yang keempat, bagaimana regulasi dan kebijakan pemerintah dalam mempengaruhi ekosistem e-commerce dan marketplace di Indonesia. Nah, dengan perkembangan e-commerce yang begitu pesat, maka pemerintah mencoba mendorong perkembangan ekosistem e-commerce maupun marketplace Indonesia dengan menerbitkan peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019. Pada dasarnya, peraturan pemerintah tahun 80, maksudnya nomor 80 tahun 2019 mencoba menciptakan level playing field antara pedagang online dan offline, melindungi konsumen sekaligus mendorong partisipasi produk lokal dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Untuk menciptakan ekosistem yang baik, pemerintah menciptakan aturan main dan menerapkan sejumlah kewajiban harus dilakukan oleh pelaku usaha. Permasalahannya terjadi potensi mismatch antara model bisnis dan kewajiban yang dibebankan. Nah, memasuki pada soal yang terakhir, yaitu bagaimana pandemi COVID-19 mempengaruhi pertumbuhan e-commerce dan marketplace di Indonesia. Direktur Eksekutif Indonesia Service Dialog Council
Devi Aryani mengatakan sektor e-commerce mengalami